Kenapa ya kehidupan di kota seperti ini terasa lebih berkualitas? Padahal ini adalah kota modern. Teman-teman, saya sedang berada di Perth, Western Australia. Salah satu kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Sekilas, kota ini terlihat tenang dan biasa saja. Tidak terlalu padat, tidak terlalu sibuk. Tapi justru disitulah keunggulannya. Kota ini tidak terlalu ramai, tapi kualitas hidupnya sangat tinggi. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Banyak kota di dunia, termasuk di Indonesia, menghadapi masalah yang sama. Kemacetan, tata kota yang tidak rapi, dan ruang publik yang semakin terbatas. Seiring pertumbuhan kota, semuanya menjadi lebih padat, tapi tidak selalu lebih tertata. Dan seringkali masalahnya bukan karena kekurangan sumber daya, tapi karena sistem dan governansi yang tidak berjalan dengan baik. Tapi di Perth, situasinya terasa berbeda. Salah satu kunci utamanya ada pada tata kota. Perth hanya dihuni sekitar 2 juta orang, jauh lebih kecil dibanding banyak kota besar lainnya. Tapi justru dengan skala ini, kota bisa dirancang lebih terstruktur dan tidak terlalu padat. Jalan yang lebar, trotoar yang nyaman, dan ruang publik yang tertata membuat kota ini tidak terasa semrawut. Karena setiap ruang punya fungsi yang jelas. Dan ini bukan kebetulan. Perth dirancang dengan perencanaan jangka panjang, termasuk zoning yang jelas antara area bisnis, hunian, dan ruang publik. Artinya, keteraturan ini adalah hasil desain, bukan hasil kebetulan. Selain tata kota, transportasi juga punya peran penting. Di Perth, sistem transportasi dikelola dalam satu jaringan terpadu, yaitu Transperth, yang menghubungkan kereta, bus, hingga feri. Bahkan di pusat kota tersedia zona transportasi gratis yang memudahkan mobilitas tanpa kendaraan pribadi. Yang menarik, sistem ini tidak terlihat spektakuler, tapi justru disitulah kekuatannya. Transportasi berjalan tepat waktu, terintegrasi, dan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Artinya, transportasi di sini bukan masalah, tapi bagian dari solusi. Namun apabila kita lihat lebih dalam, ini bukan hanya soal kota-kota atau transportasi. Yang kita lihat di permukaan hanyalah hasil. Di balik itu, ada sistem dan governansi yang berjalan dengan baik. Perencanaan dilakukan dalam jangka panjang, kebijakan dijalankan secara konsisten, dan implementasinya dijaga dengan disiplin. Artinya, pembangunan tidak dilakukan secara reaktif, tapi terstruktur dan berkelanjutan. Dan inilah yang membedakan kota yang berkembang dengan kota yang benar-benar maju. Dan dari sistem seperti ini, kita bisa melihat dampaknya secara langsung. Kualitas hidup di Perth terasa sangat tinggi. Lingkungan bersih, kota tertata, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Tidak terlalu padat, tidak terlalu bising, dan tidak penuh tekanan. Karena pada akhirnya, kota yang baik adalah kota yang nyaman ditinggali. Pertanyaannya sekarang, apakah kota-kota di Indonesia bisa seperti ini? Jawabannya bisa. Tapi dengan satu syarat, kita harus serius dalam perencanaan dan governansi. Karena seringkali masalah kita bukan pada sumber daya,
tapi pada bagaimana sistem itu dijalankan. Tanpa perencanaan yang matang, tanpa konsistensi, dan tanpa disiplin dalam implementasi, kota akan terus tumbuh, tapi tidak selalu menjadi lebih baik.